Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rizky, NIM 210707031, jurusan Teknologi Informasi Fakultas Saintek UIN Arandiri. Sekarang saya akan membuat tugas MK Algoritma dan Pemrograman tentang sistem yang dipakai di bank menggunakan NetBean. Baiklah, langsung saja kita memulai. Yang pertama sekali kita membuat scanner terlebih dahulu. Dan untuk angka kita membuat scanner innya integer. Dan untuk huruf atau kata-kata itu menggunakan scanner string. Langsung kita inputkan terlebih dahulu scannernya. Selanjutnya kita akan membuat integer, apa yang dipakai di dalam integer tersebut, apa-apa saja angka-angkanya dan diisi di dalam integer tersebut. Nah, di sini ada saldo, keperluan, tabung, admin, total sama dengan 0, bunga, pinjam, angsuran, dan biaya. Selanjutnya kita membuat string nama, nomor HP, perlu berapa, atau untuk diisi di bawahnya selanjutnya. Selanjutnya kita membuat integer, jumlah sama dengan new integer, string juga begitu, namanya neo string 30.2. Selanjutnya kita membuat A sama dengan 1, B sama dengan 0. Lalu kita membuat while terlebih dahulu. Nah, apa kita fungsi untuk menggunakan while tersebut? While fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi pada waktu bersamaan sesuatu yang lain juga sedang terjadi, dan menggunakan while ini dia sementara tidak memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, dan mau berapa kali pun perulangannya tidak menggunakan syaratnya tersebut. Lalu untuk pengulangan while-nya itu hanya lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya kita membuat sistem out printing dan memasukkan nama nasabah. Nama nasabahnya lalu nasabah garis miring T.2. Setelah kita membuat nama nasabah tersebut, kita lalu membuat nama sama dengan string titik. Nah, lalu kita membuat next line-nya. Kita pilih di situ next line. Selanjutnya kita membuat sistem out printing-nya lagi dengan dalam kurung nomor HP, garis miring T dan garis miring YT. Dan untuk mengisinya dengan menggunakan HP sama dengan string titik next, kita cari di sini dengan next line. Next line. Lalu T2. Selanjutnya kita membuat untuk saldonya dengan cara yang sama juga. Nah, di sini saya menggunakan dengan cara copy tadi, lalu kita menggantikan dengan nama yang dalamnya itu dengan saldo. Nah, saldo awal. Lalu karena tadi memakai copy paste, maka diganti lagi dengan tulisan saldo di bawahnya. Lalu sama dengan integer. Nah, integer atau int lah. Nah, karena di sini saya sudah mencoba-coba tapi selalu gagal, error. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya. Ternyata yang salah ketika kita membuat integer tersebut, maka i-nya tuh huruf besar, i-nya tuh supaya sama kayak yang kita isi di atas tersebut. Saldo titik integer, maka kita cari karena integer next in. Nah, lalu kita membuat while dengan dalam kurung saldo dalam kurung saldo lebih besar daripada
lebih besar dari 10 juta. Saldo lebih besar daripada 10 juta ini maksudnya terserah kita mau berapa lebih besar dari. Yang penting ketika output nanti terkeluar, maka kita harus mengisi lebih besar dari 10 juta. Lalu kita membuat lagi sistem outprintnya dengan dalam kurungnya yaitu kita membuat dulu keperluan garis miring N titik simpan N2 pinjam, lalu garis miring lagi, lalu masukkan jawaban Anda. Nah, lalu kita membuat lagi karena keperluan tersebut berbentuk angka atau nilai, maka kita buat di sini integer, berbentuk integer deh. Next in lagi. Nah, ketika telah menyelesaikan keperluan tersebut, kita lalu membuat if-nya. If dengan if dalam kurung keperluan sama dengan 2 itu 1. Mohon maaf, saya salah menulis di it-nya tersebut. Sebetulnya if sama dengan if dalam kurung keperluan itu kita memakai tanda kunci tersebut. Nah, lalu kita membuat sistem outprintnya lagi, yaitu di dalam kurungnya tersebut kita mengisi berapa total menabung, menabung. Garis miring T. Nah, lalu kita membuat lagi keperluan tabungannya dengan integer karena tabungan tersebut menggunakan angka atau nilai. Dan selanjutnya kita membuat bagian simpannya untuk output simpan. Untuk membuat output simpannya, kita pertama kali mengetik if dalam kurung tabung lebih kecil dari 50.000. Lalu untuk mengisi yang kita simpan tersebut, yang tabungan tersebut, dengan ininya admin sama dengan tabung kali 2 dikali 2, atau kalau di bahasa programan dipakai bintang 2 bagi 100. Selanjutnya kita membuat totalnya sama dengan pada totalnya itu tabung dikurang dengan admin, dikurang dengan adminnya. Setelah itu kita membuat else if-nya, yaitu dengan dalam kurung tabung bawahnya juga sama seperti yang di atas yang telah kita buat, admin sama dengan tabung 1/100, juga sama di bawahnya lagi seperti demikian, seperti yang di if tadi, yaitu totalnya juga sama, yaitu tabung dikurang adminnya. Nah, di sini kita buat lagi else if-nya. Nah, yang tadi dah kita copy supaya agak cepat sedikit. Lalu kita ganti seperti untuk yang ininya, untuk yang selanjutnya. Untuk yang terakhir kita tidak memerlukan lagi untuk membuat if-nya karena di sini else.
LS di sini tidak perlu mengisi jumlahnya tersebut, karena supaya untuk di output kita ketika tidak ada di dalam yang semuanya tersebut, maka diambillah dari else tersebut. Tidak usah menggunakan nilai seperti yang di else if atau if tersebut. Dengan ini yaitu seperti yang sudah saya buat ini, total sama dengan tabung tambah bunga. Selanjutnya kita membuat di bagian pinjam. Di bagian pinjam kita pertama sekali membuat else-nya lagi. Kita membuat else-nya lagi dengan cara juga yang agak sama. So sistem print di dalamnya itu berapa total pinjaman yang akan kita pinjam, yang akan dipinjam oleh nasabah. Kita buat di dalam ini untuk mengeluarkan di dalam output tersebut. Nah, lalu karena sistem pinjaman ini berbentuk nilai, maka kita buat pinjam sama dengan integer. Integer naik in. Lalu kita membuat if-nya. If sama dengan if dalam kurung, pinjam kurang dari 500.000. Sama bunganya sama dengan pinjam bagi kali 5 bagi 100. Terus untuk totalnya kita membuat di sini pinjam dikurang bunga yang telah kita yang disamadangkan itu. Selanjutnya juga sama, tapi selanjutnya kita membuat dengan else if. Nah, maka else if sama dengan dalam kurung pinjam kurang dari 1 juta. Ini untuk yang kurang dari 1 juta, di atas 500.000. Maka di sini kita membuatnya seperti yang telah ini. Bunga sama dengan juga sama pinjam kali 10. Nah, lalu totalnya juga sama dengan bunga pinjam dikurang bunga. Nah, lalu kita membuatnya lagi menggunakan else if lagi. Ini untuk yang meminjam kurang dari 7 juta, di atas 1 juta pastinya. Dengan cara pinjam kurang dari 1 juta, kurang dari 7 juta. Lalu kita membuat itunya. Lalu kita membuat bunga lagi sama dengan pinjam, tetap sama yang kayak di atas, namun ini bunganya lebih besar, 15% dibagi 100. Mohon maaf, yang di atas tadi 11. Lalu total sama dengan pinjam dikurang bunga. Sama juga seperti di atas. Lalu kita membuat else-nya. Else ini berfungsi untuk jikalau yang kita meminjam itu lebih dari 500.000 atau lebih dari 7 juta, maka ini outputnya ke sini. Dengan sama juga kita tidak mengisi angka else ini karena untuk melebihi dari angka 7 juta tersebut. Sama pinjam ini, tapi bunganya lebih besar karena di atas 7 juta, itu 20%. Totalnya sama dengan pinjam kurang bunga. Selanjutnya kita membuat masa bayarnya. Nah, untuk masa bayar, dalam masa bayar ini ada angsuran berapa yang akan kita pilih. Kita juga dengan short out printing, dengan masa bayar angsuran. Kita dalam kurungnya ini masa bayar angsuran.
garis miring N. Ini karena kita ngisinya untuk yang berbulan-bulan, maka yang pertama yaitu 6 bulan, yang 6 bulan. Nah, 6 bulan 6 bulan. Setelah itu setelah 6 bulan kita membuat yang setahun, kita titik lagi setahun, juga sama dengan yang kayak 6 bulan tadi formatnya N. Nah, lalu kita juga sama, kita membuatnya ini untuk memasukkan jawaban Anda supaya nanti di korot outputnya tidak bingung. Nah, lalu kita membuat untuk angsuran. Angsuran ini juga sama, dia berbentuk nilai integer int. If sama dalam kurung angsuran kita membuat biayanya, biaya angsuran dalam kurung integer int. Setelah itu dalam kurung lagi total kali 1,5 per 100 bagi 100. Total kurang biaya. Totalnya sama dengan total kurang biaya. Selanjutnya membuat else if-nya, juga sama seperti yang di atas, namun kita mengisi dengan yang lain, dengan pengisian yang lain. Nah, angsuran sama dengan 2, biayanya juga total kali 2 per 100 bagi 100. Ini untuk yang kedua. Nah, ini untuk yang setahun maksudnya, karena kita tuh ada ngisi tadi yang udah di kuning tadi tuh, juga sama, totalnya memakai total dikurang biaya. Selanjutnya kita membuat else-nya, else if, masih else if, mohon maaf. Nah, untuk else if mohon maaf, untuk else-nya juga sama gunanya untuk yang tadi. Nah, sudah siap untuk masa bayarnya telah siap. Lalu kita membuat total sama dengan saldo tambah total lagi. Kita buat sistem outputnya. Nah, kurungnya yaitu masih adakah keperluan lagi untuk mengeluarkan di output tersebut, memilih dengan Y atau T, garis miring masukkan jawaban Anda, garis miring masukkan jawaban Anda, N masukkan jawaban Anda, garis miring lagi T2. Nah, selanjutnya kita membuat kalau perlu kita membuat string next line, karena ini berbentuk kata atau kalimat. If dalam kurung perlu kita membuat
equal ignore cache-nya. Equal ignore cache berguna untuk ketika kita memasukkan output di outputnya nanti ketika di run itu tidak mempengaruhi ya, itu baik itu huruf Y-nya huruf besar atau huruf kecil, tidak mempengaruhi. Nah, sistem outprint lagi. So, dalam sistem outprint tersebut kita membuat, apakah Anda ingin mencetak buku? Lalu kita membuat lagi pertanyaan tersebut dengan membuat I atau T, membuat atau tidak buku tersebut. Nah, kita membuat buku dalam sama dengan string dot next line. Nah, di sini kita membuat buku stringnya. Setelah itu kita membuat if lagi dengan buku equal next tuh nor case. Dalam kurungnya kita membuat tanda petik dulu, tanda petik Y. Nah, lalu kita membuat totalnya. Ini ketika kita jadi meminjam buku maka akan mengeluarkan output ini dengan cara membuatnya seperti ini, yaitu total sama dengan total dikurangin 5.000 karena harga buku tersebut 5.000. Setelah itu kita membuat sistem outprintnya lagi. Nah, lalu kita membuat sistem outprintnya lagi, yaitu dengan saldo nasabah atas nama nanti kita membuat untuk outputnya apa yang kita isi dengan cara membuat di luar tanda petik tersebut dengan tanda tambah nama tambah lagi adalah RP membuat dalam petiknya lagi, luar petiknya lagi, juga tambah total yang akan ditotalin. Selanjutnya kita membuat else-nya. Nah, lalu kita membuat lagi sistem outprint. Apa masih ada nasabah lagi? Apakah masih ada nasabah lain? Kita membuat lagi I atau T-nya sama juga yang kayak di atas tersebut. Masukkan nama Anda, masukkan jawaban Anda, T. Selanjutnya kita membuat lain sama dengan string. Kita membuat string next line. Mohon maaf tidak bisa lainnya di sini. Kita harus membuat string karena yang di atas yang kita isi udah memakai line, bukan lainnya. Nah, string next line. Lalu kita membuat if-nya lagi dengan dalam kurung line equal not case supaya memudahkan. Untuk yang kita memakai ya tersebut, nah, apakah masih ada nasabah lain atau perlu loopingan, kita membuat saldonya yaitu saldo sama dengan 0. Lalu membuat A++ nya untuk looping. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit dengan laptop saya, semuanya terhapus sendiri lalu kita mengisinya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, lalu kita membuat yang harus saya buat tadi karena tadi ada kesalahan sedikit, mohon maaf sekali lagi. Kita membuat seperti yang sudah saya buat ini, while nya sama dengan C dalam kurungnya C. Nah, kita buat lagi sistem outputnya. Lalu di sini dengan yang terakhirnya kita membuat sistem outprint tadi udah nasabah ke kita membuat tambah untuk mengisi nasabah yang keberapa nanti.
Terus itu dengan nama kita membuat lagi namanya, lalu kita membuat lagi saldo saat ini. Saldo saat ini adalah RP tambah jumlah yang kurang itu untuk menjumlahkan tadi yang sudah terisi tadi. Lalu kita membuat lagi bawahnya lagi C++ dan di plus ini untuk meloopingnya lagi, untuk perulangannya lagi. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan saya lupa membuat dari judul tersebut. Nah, untuk judulnya kita membuat sistem outprint. Nah, sama-sama dengan supaya agak rapi sedikit dengan namanya sistem perbankan, supaya rapi sedikit sistem perbankan. Sistem outprint lagi untuk di bawahnya yaitu bank Shishin. Nah, supaya ada rapinya kita buat sama dengan sembilan tersebut. Maaf tadi ada kesalahan sedikit untuk sistem outprintnya, sebenarnya nggak ada pakai println, yang betulnya println, karena kita membuatnya tidak menggunakan spasi. Nanti kita tidak menggunakan di bawahnya karena kita membuat model sampling di outputnya tersebut. Nah, beginilah tampilan akhir dari yang telah kita buat tadi. Begini yang telah saya perbaiki juga. Nah, setelah itu kita akan mengoutputkan apa yang sudah kita buat tadi dengan menekan run file, dan mengoutputkan apa yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan nama nasabahnya sebagai Syahrizky. Nah, nasabah ini datangnya dari nomornya dari ini yang udah kita buat, nama nasabah ini. Sudah nomor HP juga, nomor HP di sini, saldo di sini juga, nomor HP 0821 sebagai contohnya, 0889 ya. Saldo awalnya, karena di sini kita buat saldo awal. Nah, tidak boleh kurang dari 10 juta. Nah, saldonya lebih dari 10 juta. Kita buat 11 juta. Soalnya keperluannya apa saja? Keperluan ini datangnya dari kita membuat pinjamnya ini simpan. Saya simpan, maka yang akan keluar ini keperluannya untuk simpan. Ini yang simpan, ini yang pinjam. Maka coba kita tes dulu dengan simpan 1. Nah, simpan berapa yang kita akan tabung. Jika di bawah kurang 50.000, maka ini outputannya. Coba kita tes di sini aja, 50.000, di atas 50.000. Oke, kita tes di atas 50.000. Berapa total menabung? 50.000, 60.000, 2, 3, 600.000, 60.000. Nah, ada keperluan lain lagi. Jika kita jawab ya, maka ini akan diulang lagi, dan dia akan menanyakan lagi tentang ini lagi. Apakah ada keperluan lagi? Kita jawab aja ya. Ya, ini pokoknya datangnya dari ini. Ada keperluan lagi. Ya. Enter. Nah, lalu kita akan mengetes di bagian pinjamnya. Pinjam ini yang di sini
pinjam sepenuh jawaban Anda, pinjam yang nomor 2. Jika pinjam, berapa yang akan kita pinjam? Ini dia. Jika di atas, jika di bawah 7 juta tapi di atas 1 juta, contohnya seperti kita akan meminjam 5 juta, 1, 2, 3, 5 juta, maka akan keluar bunganya yang ini. Nah, ini. Dan biaya angsurannya yang angsuran ini keluarnya dari sini, masa bayar. Kita pilih yang 1 tahun saja. Oke, 2. Nah, tanya lagi, apakah ada keperluan lagi? Tidak. Lalu ini ditanya lagi, apakah Anda ingin membuat buku? Membuat buku ini dari sini, cetak buku. Nah, kita buat slide ini. Nah, slide ini berguna untuk membaca, baik itu mau kita taruh huruf besar atau kecil, dia tetap terbaca. Contohnya seperti kita membuat huruf besar ya. Ya, kita tetap terbaca. Saldo terkini Anda sekitar berapa. Nah, lalu kita membuat lagi nama yang lainnya. Di sini akan ditanya, apakah masih ada nasabah? Jawab ya. Maka akan terulang lagi loopingnya ini. Ya, namanya ya sini. Nomor HP 098. Ini. Ulang lagi dia ke atas, sama juga seperti ini. Saldo awalnya, saldo awal kita sudah kurang lebih dari 10 juta. Saldo awal. Nah, di sini kita akan menyimpan saja 1. Berapa yang akan kita simpan? 60.600 misalnya. Masukkan jawaban Anda. 46.600. Tidak. Di sini kita cuman menabung dan membeli buku saja. Kita buku saja. Nah, seginilah kira-kira hasilnya. Untuk jawaban selanjutnya kita akan mengisi untuk bagian pinjam saja. Untuk bagian pinjam kita ini. Nah, ini akan terulang lagi juga dengan yang penting tadi. Nama nasabah Fitri, nomor HP, saldo awalnya 18 juta. Oke. Di sini kita akan buat pinjam saja. Berapa jumlah pinjamannya? Kita buatnya 1 juta. Kita akan membayar sekitar 6 bulan saja. Oke, ada kupon lainnya? Tidak. Nah, sama juga kuponnya, kita tidak. Tidak. Nah, beginilah tampilannya sekurang-kurangnya. Jika tidak ada yang lain, maka langsung keluarnya nasabah ke 1 atas tambahan ini. Tidak sekurangnya. Baik, saya Syahrul Rizky, izin pamit. Maaf atas semua kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.